Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa yang saya sayangi dan juga yang saya banggakan. Semoga kita semua tetap sehat-sehat semua, walaupun dalam masa pandemi yang kita harus kuliah secara online, dan juga semuanya masih tetap semangat dalam perkuliahan PIPA ini hingga nanti pada selesai perkuliahan nantinya. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mengenai sequencing batch reactor atau SBR. Ini adalah lanjutan dari beberapa teknologi pengolahan limbah yang akan kita pelajari pada mata kuliah PIPA. Oke, referensinya silakan dilihat dari buku McAfee, terutama itu di bab 8. Di sana ada contoh desain dari SBR dan juga bisa ambil dari buku Lawrence itu mengenai chapter salah di chapter 5 mengenai SBR juga. Oke. Nah, SBR ini merupakan salah satu teknologi modifikasi dari proses pengolahan active proses atau active discharge konvensional. Yang mana SBR ini istilahnya karena namanya sudah sequencing batch reactor, sehingga di sini proses modifikasi ini kita lakukan proses active discharge konvensional itu kita ubah hanya dalam satu tangki. Artinya itu adalah proses pengolahannya secara batch. Nah, kemudian karena batch ini berarti diharapkan jumlah air limbah yang kita olah itu tidak terlalu besar dan juga bebannya tidak terlalu besar. Sehingga di sini proses pengolahan SBR ini sangat cocok untuk wastewater treatment plant yang memiliki debit yang tidak terlalu besar dan juga area yang terbatas. Kenapa? Tujuan dari SBR ini adalah agar teknologi dari aktivitas konvensional yang menggunakan area yang cukup luas, yang menggunakan tangki yang besar, itu kita ubah menjadi tangki yang kecil, tapi prosesnya akan satu tangki untuk seluruh proses. Nah, itu yang kita akan pelajari bagaimana proses pengolahannya. Nah, di sini untuk efisiensinya cukup tinggi, hingga antara 85 hingga 90% dalam proses removal organik, dan juga di SBR ini juga mampu untuk mengolah kandungan nitrogen. Nah, ini ada tahapan pengolahan dari SBR. Nah, karena tadi kita mengolah air limbah pada proses SBR ini, kita menggunakan satu tangki, sehingga di sini semua pengolahannya itu kita lakukan di tangki mulai dari proses filling atau kita menginputkan atau kita memasukkan air limbah yang kita olah dan masuk ke di input dulu, kemudian kita akan memasukkan oksigen dan baru akan di mixing dan setelah itu akan bereaksi. Nah, reaksi di sini adalah diharapkan dengan adanya slide yang memang sudah ada pada proses filling tadi, maka diharapkan slide tadi akan membantu proses degradasi si organik dan juga degradasi kandungan nitrogen dengan bantuan bakteri. Nah, bakteri inilah yang akan kita harapkan itu mampu untuk mendegradasi organik tadinya. Nah, kemudian nanti pada reaksi ini akan di mixing atau akan dihomogenkan, kemudian dihomogenkan dengan sludge, baru kita masukkan aerasi udaranya. Sehingga di sini diharapkan setelah pada masa aerasi nantinya dengan suplai oksigen nanti, bakteri tadi akan menggunakan oksigen dan juga akan mengambil kandungan organik dan juga akan mendegradasi kandungan organik dan juga nitrogen. Nah, kemudian setelah selesai pada cycle pada masa reaksi, dia akan masuk kepada fase pengendapan atau settle. Nah, pengendapan ini berfungsi untuk memisahkan antara air yang sudah bersih atau supernatan, sehingga air limbah yang tadi yang kotor yang sudah terolah maka akan menjadi bersih dan dipisahkan dari sludge yang dihasilkan. Nah, kenapa ada sludge? Karena ini proses pengolahan karena proses pengolahannya sama seperti aktivitas konvensional, sehingga dengan adanya bantuan sludge
maka dengan degradasi organik secara menggunakan secara aerobik, maka akan tercipta serat yang baru. Nah, serat ini akan kita pisahkan di shuttle ini dari air yang telah terolah, dan baru kita akan masuk ke fase desain atau draw, kita ambil. Jadi kita akan mengambil air yang bersih dan serat yang akan kita buang sebagian. Sini serat yang terbentuk di sini tidak semuanya akan kita buang, kan, tapi tetap kita pertahankan untuk proses lanjutan dari proses SBR nantinya. Karena setelah drawing selesai, maka proses persiapan idle dan masuk ke filling kembali. Nah, ini adalah siklus dari satu siklus dari proses SBR. Maka kita akan menghitung berapa lama waktunya sehingga digunakan untuk patokan berapakah volume dan beban yang akan kita olah di SBR nantinya. Nah, ini adalah contoh animasi dari proses SBR. Oke, berikut ini animasi dari proses SBR. Saya zoom dulu. Sini ada air yang masuk, air limbah yang masuk. Ini adalah pembatas jumlah volume yang akan kita tampung di sini. Indikator volume. Dan ini kita mix, kita aerated. Jadi kita aerated, cycles mixing. Di sini akan ada drawing sebagian serat yang dihasilkan. Dan ini kita settle, kita pisahkan antara air dengan seratnya. Dan kemudian kita buang air dan kita buang air yang telah bersih. Sekali lagi, kita ulangin. Air limbah masuk. Kemudian pengadukan dengan menggunakan aerasi. Dan setelah aerasi, kemudian ini akan terjadi reaksi di sini. Dan sebagian kemudian akan masuk ke fase pengendapan, maka air yang bersih akan terpisah dari padatannya, dan kemudian baru kita buang air yang bersihnya, dan mungkin kita akan buang juga serat sebagian. Oke. Nah, untuk kelebihan kekurangannya, pada proses SBR ini memiliki kelebihan itu cukup baik untuk menerima loading beban yang berbeda-beda, dan juga juga bisa digunakan untuk proses pengolahan dengan beban yang cukup besar. Kemudian semua tahapan itu berlangsung, rata-rata teknologi itu berlangsung pada satu tangki reaktor saja, atau tangki yang tersedia dalam masing-masing wastewater treatment plant-nya. Kemudian semua karena tadi ada proses cycle dari proses filling, kemudian reaksi, input aerasi, kemudian settlement dan desain idle, berarti ada proses operasi di sini. Nah, proses operasi ini mesti menggunakan otomasi sehingga akan lebih mudah kita kontrol dan mudah kita kendalikan jika ada permasalahan. Juga lebih menghemat biaya investasi, tapi untuk biaya dari personal memungkinkan itu lebih mahal karena kita menggunakan proses tadi otomasi dan dibutuhkan beberapa pompa. Dan biasanya pada SBR ini tidak hanya memiliki hanya satu tangki, bisa lebih dari satu tangki. Nah, kekurangannya adalah debitnya, karena tadi SBR sistem batch, sehingga kita tidak bisa mengolah untuk debit yang besar. Kenapa? Ketika pada proses pengolahan SBR nantinya masih berjalan atau beroperasi, maka air limbah ini harus ditampung terlebih dahulu pada bak pengendapan, di clarifier pertama, atau di bak penampungan atau bak penampungan penggantinya. Nah, sehingga ketika kegiatan tangki operasi dari SBR ini berjalan, maka hingga dia dikeluarkan baru akan masukkan kembali air limbah yang baru. Dia menggunakan sistem otomasi sehingga akan dimungkinkan biaya operasionalnya mahal karena dibutuhkan listrik yang cukup besar, termasuk juga pompa-pompa yang digunakan untuk menyedot air yang telah bersih dan juga recycle sludge. Dan di sini oleh karena itu, karena tadi sistemnya adalah otomasi,
maka kita membutuhkan operator yang memiliki skill dalam proses mengerti otomasi dan proses pengolahan limbah SBR. Dan juga berpotensi biosolid tidak mengendap di bagian shuttle dari proses pengolahan nantinya. Sehingga kita butuhkan pengolahan tambahan untuk memisahkan antara partikel yang tidak mengendap dengan sludge nantinya. Nah, ini adalah contoh dari sistem SBR. Di sini SBR tetap sama, karena di sini SBR kita menggunakan sistem batch, maka pengolahan awal tetap sama dari sistem pengolahan pada active sludge. Yang mana di sini ada proses pre-treatment, ada screening, ada gray chamber, atau bisa juga tambahan seperti menggunakan pengolahan untuk oil and trap dan lainnya. Dan di sini benar-benar masuk proses primary clarifier yang juga bisa digunakan untuk menampung air sementara dan juga berfungsi untuk memisahkan kandungan TSS. Dan diharapkan juga di sini ada proses removal secara biodo secara alami di dasar dari tangki. Nah, kemudian baru masuk ke masing-masing SBR, ini adalah SBR-nya, ini suplai oksigen pada masing-masing reaktor. Dan di sini ada terdapat 3 reaktor SBR. Jadi sehingga pada proses pengolahan air limbah menggunakan SBR, biasanya kita tidak menggunakan hanya satu tangki reaktor, biasanya lebih dari satu. Oke. Nah, sebagian sludge itu biasanya juga akan dikembalikan masuk ke perangkafel atau bisa langsung dibuang. Tapi rata-rata ini kita menggunakan kembali karena diharapkan beberapa persen dari jumlah sludge yang dihasilkan itu adalah bakteri yang baru yang baik untuk proses removal atau degradasi kandungan air limbah. Nah, ini adalah proses cycling times, adalah lama waktu proses pengolahannya berbanding dengan bagaimana efisiensi dari treatment yang tadi. Nah, rata-rata beberapa literatur baik dari buku ini, buku Laureate, dan juga buku mereka NID hampir rata-rata diperkirakan sekitar maksimal total dari proses cycle itu ada sekitar 6 jam. Nah, sehingga 6 tadi itu harus kita bagi-bagi untuk beberapa batch atau fase pengolahan. Sebagai contoh, mulai dari filling, kemudian baru mixing and mix fill, dan juga mix aerated filling. Nah, sini rata-rata untuk yang pada awal ini sekitar dibutuhkan waktu cycle sekitar 4 jam, itu dimungkinkan paling banyak yang paling dominan itu adalah removal BOD dan SS removal. Nah, sedangkan karena tadi kita menggunakan mensuplai oksigen, maka di sana kita juga bisa mengharapkan removal nitrogen atau proses nitrifikasi. Dengan cara apa? Pada proses nitrifikasi rata-rata kita butuhkan udara, oksigen, dan juga kita bisa mendegradasi, menghilangkan kandungan oksigennya dan menyetop dan membiarkannya hingga masuk ke fase anaerobik. Pada fase anaerobik ini sangat menguntungkan untuk proses konversi dari nitrat menjadi gas nitrogen. Atau juga sama dengan tahapan seperti ini yang dengan waktu lebih singkat 4 jam, akan tetapi di sini sistem pengolahannya adalah menggunakan sistem anoksik, dan disilang. Baru shuttle dan descent. Nah, sehingga di sini kita lihat pada kasus ini diharapkan kandungan oksigen telah digunakan oleh bakteri anaerobik, kemudian diolah, kemudian akan mengolah, mentransformasi kandungan nitrogen, denitrifikasi dan proses nitrat pada proses pengolahan baik anoksik dan juga aerobik. Nah, ini contoh desain dari SBR. Ini adalah yang untuk kebutuhan untuk limbah wastewater treatment plant untuk municipal FPM sekian, kemudian jadi total durasi untuk pengolahan limbah di
municipal atau istilahnya adalah WWTP itu sekitar 4 jam, terkadang hingga 4 hingga 6 jam. Baru sisanya dari industri sekitar 4 sampai 24 jam, tergantung dari jenis si air limbah yang akan kita olah. Kemudian kita desain untuk sistem SBR lainnya adalah sebagai berikut. Kita bisa menentukan berapakah BD loadingnya, berapakah BD loading berapa per hari, per gram per meter perseginya. Kemudian kita akan menetapkan menghitung waktu prosesnya minimal untuk 3 proses utama, itu seperti filling, kemudian drawing atau production, dan juga settle. Nah, ini adalah waktu-waktunya, contoh seperti pada proses filling sekitar 1 hingga 3 jam, kita maksimalkan berapa jam. Kemudian MLSS dan MLVSS, HRT, kemudian SRT-nya sekitar 20 hingga 40 jam, kemudian food per mikroorganisme cukup besar, maksimal hingga 0,2. Nah, ini contoh desain dari proses pengolahannya. Contoh desain yang lebih lengkap, silakan lihat di buku McAfee and Eddy di bab 8 mengenai contoh desain SBR. Nah, sini beberapa tahapannya itu kita menentukan kira-kira berapakah total cycle-nya. Berapa lama waktu cycle-nya, kemudian baru kita tentukan berapa volume tangki, kemudian HRT dan SRT dan yang lainnya, kemudian jumlah produksi lumpur dari degradasi organik dan nitrogen, menghitung kebutuhan oksigen untuk proses pada proses keempat ini, dan setelah itu baru kita desain. Nah, selanjutnya kita akan memperkirakan kira-kira berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh pompa untuk mengeluarkan air yang telah bersih tadi. Dan atau juga kita mengeluarkan berapakah slide yang diproduksi sehingga bisa memaintain slide-nya minimal pada berapa persen dari tangki SBR. Dan baru neraca massa per tangki. Dan ini adalah contoh tahapan desain, dan kita akan menyimak proses desainnya dari temannya pada presentasi kali ini. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.